Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Semoga makin sukses, makin mulia. Oke, biasanya di akhir tahun atau awal tahun ada satu kata yang sering menjadi viral. Nah, kira-kira apa itu? Ada yang bisa nebak? Yaitu membuat resolusi. Ya. Sayangnya banyak orang yang membuat resolusi, tahun ini saya akan begini. Tahun depan saya akan begitu, begini. Ya. Di akhir tahun, ternyata nggak terlalu move on. Ya, ternyata nggak terlalu ada perkembangan. Dan kalau dia buat resolusi lagi, itu resolusinya masih seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau toh ada pergerakan sangat kecil. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana sih caranya membuat resolusi yang kemudian bisa berdampak bagi kehidupan kita. Maka, saran saya, kalau Anda mau membuat resolusi yang berdampak dalam hidup Anda tulis dulu sebanyak-banyaknya yang Anda inginkan ya di tahun 2022 misalnya. Kira-kira di tahun 2022 saya mau ngapain ya? Apa yang mau kemudian saya raih ya? Apa yang kemudian saya inginkan ya? Hidup saya mau seperti apa? Anda tulis sebanyak-banyaknya. Dan begitu sudah tulis sebanyak-banyaknya, jangan lupa disaring. Dan saran saya, nyaringnya itu paling nggak cuma 3 poin saja, jangan banyak-banyak. Sebab kalau lebih dari 3 poin, kemungkinan malah tidak terlaksana semua. Cari 3 poin yang paling penting, yang ingin Anda wujudkan di tahun 2022. Nah, kira-kira apa? 3 itu memenuhi kriteria apa, Pak Jamil? Ya, kalau menurut saya, 3 itu setidaknya mewakili be, have, doing atau do ya. Kira-kira misalnya dimulai dari have. Tahun 2022 saya perlu punya apa? Satu aja yang paling dominan. Apakah Anda perlu mobil ya? Atau Anda mungkin perlu nambah 1 perusahaan lagi ya? Atau mungkin Anda perlu punya rumah ya? Atau apa? Have, berkaitan dengan have ya. Kira-kira aku perlu punya apa ya? Satu saja yang dominan. Jangan dirinci, saya ingin punya rumah, saya ingin punya HP, ya, saya ingin punya motor, ya, saya ingin punya mobil, ya, saya ingin punya perusahaan, kebanyakan nanti. Nah, di antara yang banyak itu pilih satu. Kira-kira apa ya yang penting banget urusan have ini bagi hidup saya di tahun 2022? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira do, apa yang perlu saya lakukan di tahun 2022 yang sebelumnya belum pernah saya lakukan ya. Yang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa ya? Misalnya, do, saya olahraga rutin 30 menit sehari, seminggu 3 kali ya, misalnya ya. Anda mengerjakan itu. Do, misalnya Anda menulis buku ya, 1 buku, atau Anda menulis 2 buku, itu Anda ingin kerjakan ya. Atau mungkin Anda mau mengerjakan apa lagi ya. Misalnya kemudian saya mau jalan-jalan keliling Eropa ya. Atau saya mau jalan-jalan wisata alam yang ada di Indonesia ya. Anda mau mengerjakan apa? Yang itu juga hasil dari tulis sebanyak-banyaknya tadi ya. Di antara tulis sebanyak-banyaknya itu, maka kemudian pilih kira-kira, oh di antara ini ada 10. Kemudian coret 5. Tinggal 5. Setelah dicoret 5, coret lagi 2, tinggal 3 ya. Dan sekarang coret lagi 2, tinggal 1. Kira-kira apa do yang paling penting yang perlu Anda lakukan di tahun 2022 ya. Dan yang paling penting justru supaya kita benar-benar menjadi manusia yang paripurna, bukan hanya have, bukan hanya do, tapi be atau being. Anda ini mau dikenal seperti apa? Anda itu sebenarnya mau seperti apa sih? Di tahun 2022 ya, sosok Anda itu mau seperti apa? Secara spiritual seperti apa ya? Secara fisikal Anda mau seperti apa ya?
kemudian secara intelektual Anda mau seperti apa, ya, secara relasi berhubungan dengan orang lain Anda mau seperti apa, dan kemudian secara emosional Anda mau seperti apa. Ini justru yang penting, dan ini yang sering dilupakan, ya. Kebanyakan have, do. Nah, jangan lupa be, ya, atau being, ya. Anda mau menjadi sosok manusia seperti apa sih? Itu justru seyogyanya yang perlu Anda tulis, kira-kira di tahun 2022 sosok saya ini seperti apa ya. Dan agar paripurna, maka bisa dirinci tuh. Secara spiritual saya ingin seperti ini, ya. Secara fisikal saya ingin seperti ini, ya. Secara intelektual saya kadar intelektualnya ingin seperti ini, ya. Secara hubungan sosial kemasyarakatan saya ingin seperti ini. Dan kemudian secara emosional, saya ingin punya emosi positif yang seperti ini. Nah, begitu Anda rangkum tadi, ya. Ada have, ada berarti do, ada be. Itu jadi resolusinya jadi clear, jadi jelas gitu ya. Jadi saran saya ya, untuk have cukup satu yang dominan, ya. Untuk do juga satu yang dominan. Tapi kalau untuk be, being, Anda perlu kemudian menjawab yang tadi, spire, ya, spiritual, physical, intelektual, relation, emosional. Kira-kira sebagai manusia, ya, secara spiritual Anda mau seperti apa sih? Secara physical mau seperti apa sih? Secara intelektual mau seperti apa sih? Dan kemudian secara relation mau seperti apa sih? Dan secara emosi mau seperti apa sih? Ya, kalau itu sudah Anda kemudian, oh berarti di tahun 2022 sosok saya sebagai manusia paripurna adalah seperti ini. Insya Allah, kalau itu yang Anda lakukan, itu yang Anda kerjakan, apa yang terjadi? Maka kemudian resolusi Anda insya Allah akan tercapai. Nggak perlu terlalu banyak, ya, tapi fokus pada have, do, be, ya. Have, do, be, ya. Dan tiga hal itu sudah merangkum banyak hal, dan saya yakin kalau kemudian ada Anda konsisten kemudian melakukannya, ya, Anda kemudian disiplin melakukannya, maka di akhir tahun 2022, 31 Desember, dan Anda konsisten melakukannya, insya Allah di 31 Desember 2022, Anda boleh jadi sudah 37 kali lebih hebat dibandingkan 1 Januari 2022. Dari mana itu alasannya? Dari risetnya James Clear di dalam buku Atomic Habit. Kalau Anda konsisten setiap hari melakukan perbaikan 1%, perbaikan 1%, perbaikan 1% dalam waktu 1 tahun, Anda akan 37 kali lebih hebat dibandingkan sebelumnya, ya. Jadi, yuk kita praktekkan, kita wujudkan resolusi kita di tahun 2022 yang meliputi have, do, dan be. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan lonceng, ya, supaya Anda kemudian dapat kiriman video dari saya secara konsisten. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman Anda, siapa tahu bermanfaat, khususnya bagi mereka yang ingin menyusun resolusi 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.